Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal ujian sekolah Bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, paragraf berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri dari pulau-pulau disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri dari pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ide pokok dari penggalan teks di atas adalah A. Kondisi geografis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita bahas nomor 2. Berdasarkan paragraf nomor 1, informasi yang tersurat adalah C. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya nomor 3. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Manfaat minuman kunyit asam yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati radang, dan mengurangi rasa mual. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Oleh karena itu, minuman kunyit asam mudah dijumpai di mana saja. Kalimat utama yang terdapat pada paragraf di atas adalah B. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Kita lanjutkan soal nomor 4. Berdasarkan bacaan nomor 3, kesimpulan yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah C. Minuman kunyit asam banyak manfaatnya bagi tubuh. Kita lanjutkan soal nomor 5. Seiring dengan perkembangan zaman, orang semakin mudah melakukan komunikasi. Perkembangan teknologi menjadikan komunikasi semakin mudah dilakukan. Dahulu bepergian jarak jauh hanya dapat dilakukan melalui transportasi darat. Kini bepergian dapat melalui darat, laut, dan udara. Perkembangan teknologi menjadikan komunikasi semakin mudah dilakukan. Kalimat tersebut merupakan kalimat pendukung karena kalimat tersebut B. Menjelaskan kalimat utama. Kita lanjutkan soal nomor 6. Bacalah percakapan berikut. Mira. Selamat pagi Pak, saya Mira dari SDN Sukamaju 2. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan terkait usaha yang sedang Bapak tekuni? Pak Ali. Ya Mira, silakan. Mira, Pak Ali. Karena saya ingin menciptakan lapangan kerja, kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah C. Mengapa Bapak memilih wirausaha? Kita lanjutkan soal nomor 7. Bacalah puisi di bawah ini. Mereka bekerja di siang malam, menyimpan lelah dalam-dalam. Mereka tak bisa berkumpul bersama keluarga demi menyelamatkan banyak raga. Satu persatu rekan mereka gugur, namun semangat tak pernah luntur. Satu harapan mereka kepada kita agar dapat diatur, supaya pandemi COVID ini sirna dari tanah leluhur. Pesan yang terkandung dalam puisi di atas adalah B. Kita harus mematuhi aturan. Selanjutnya nomor 8. Tema puisi yang ada pada nomor 7 adalah D.
pandemi COVID-19. Nomor 19. Suatu hari di sebuah lembah, monyet bertemu dengan burung pipit yang sedang mencari biji-bijian. Hei burung pipit, kau sedang mencari biji-bijian lagi ya? Pantas saja kau tidak bertambah besar. Yang kau makan bijinya, bukan buahnya, ejek monyet. Burung pipit hanya diam dan terus mengumpulkan biji-biji apel yang dibuang oleh monyet. Ular dan katak yang berada di sebelah mereka memberikan reaksi yang berbeda atas ulah monyet tersebut. Ular tertawa menyaksikan ejekan monyet, sedangkan katak terlihat geram mendengarnya. Suatu hari hujan turun dengan deras selama beberapa hari. Semua hewan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka kedinginan dan kelaparan. Ketika hujan berhenti, mereka turun kembali ke lembah untuk mencari makanan. Tetapi semua pohon telah tumbang tersapu air hujan. Tidak ada lagi buah-buahan untuk dimakan. Saat berjalan menyusuri lembah untuk mencari makan, monyet bertemu lagi dengan burung pipit. Burung pipit iba dengan kondisi monyet. Burung pipit mengajak monyet ke atas bukit. Betapa terkejutnya monyet melihat bukit yang penuh buah-buahan. Ternyata burung pipitlah yang menanam buah-buahan itu. Itulah sebabnya kenapa burung pipit selalu mengumpulkan biji buah-buahan yang dibuang. Tokoh utama kutipan cerita di atas adalah B. Burung pipit dan monyet. Kita lanjutkan soal nomor 10. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Dengan angkuhnya, Anoa membentak Musang. Kau benar-benar berani melawan aku, Musang kecil, tanya Anoa. Kamu lupa bahwa badanmu hanya sebesar kakiku. Baiklah, walaupun badanku kecil, aku berani bertarung denganmu. Aku harus menjaga martabat diri dan keluargaku, jawab Musang sambil berpikir keras cara mengalahkan Anoa. Dengan gigih, Musang terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan tarungnya. Suatu hari, Anoa mendatangi Musang dan mengajak bertarung. Ayo kita mulai bertarung sekarang juga, tantang Anoa. Dengan rasa tanpa takut, Musang melayani Anoa. Bruk-bruk suara pertarungan. Dengan kegigihan dan kelincahan, akhirnya Musang dapat mengalahkan Anoa. Perbedaan watak antara kedua tokoh dalam cuplikan dongeng tersebut adalah C. Anoa berwatak angkuh, sedangkan Musang berwatak pemberani. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pesan moral yang terdapat dalam cuplikan dongeng di atas adalah titik-titik. Jawabannya yaitu D. Kita tidak boleh bersikap sombong terhadap kondisi fisik yang kita miliki. Nomor 12. Cermati proses yang terjadinya hujan berikut. 1. Awan terbentuk dari uap air. 2. Hembusan angin menyebabkan awan kecil berkumpul semakin besar. 3. Panas matahari menyebabkan air di permukaan bumi menguap. 4. Hujan turun karena partikel air di awan semakin besar. Susunan urutan terjadinya hujan yang benar adalah C. 3, 1, 2, 4. Kita lanjutkan soal nomor 13. Evaporasi membuat air yang ada di permukaan laut, sungai, danau, dan tumbuhan bergerak ke atmosfer. Karena terpanasi oleh sinar matahari, uap air juga bisa berasal dari salju dan es yang ada di puncak gunung maupun kutub. Evaporasi membuat air yang ada
di permukaan laut, sungai, danau, dan tumbuhan bergerak ke atmosfer karena terpanasi oleh sinar matahari. Uap ini juga bisa berasal dari salju dan es yang ada di puncak gunung maupun kutub. Istilah kata evaporasi di atas adalah titik-titik. Jawabannya yaitu A, pengembunan. Kita lanjutkan soal nomor 14. Perhatikan kedua iklan di bawah ini. Pada gambar nomor 1 terdapat gambar sepatu Crickers, nyaman di kaki, bahan elastis hingga saat digunakan berjalan terasa ringan. Ayo rame-rame beli sepatu Crickers. Untuk gambar nomor 2 ada gambar imunisasi. Ayo lindungi buah hati Anda dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella. Segera berikan imunisasi MR gratis. Kemudian kita cari apa yang sesuai dengan gambar tersebut di atas. Setelah kita baca pernyataan dari jawaban, yang paling sesuai yaitu A. Gambar 1 iklan niaga, gambar 2 iklan layanan masyarakat. Kita lanjutkan soal nomor 15. Perhatikan iklan di bawah ini. It's bag, desain keren, kualitas terjamin, harga terjangkau. Titik-titik. Kalimat yang paling tepat melengkapi iklan tersebut adalah yaitu yang paling tepat adalah B. It's bag, ransel nyaman, berkualitas, harga terjangkau. Kita lanjutkan soal nomor 16. Bacalah dengan cermat pantun di bawah ini. Pergi memancing di kala fajar, pulang siang menenteng ikan. Siapa orang yang rajin belajar, pasti sukses di hari kemudian. Amanat dari pantun di atas yaitu A. Rajinlah belajar agar di hari depan memperoleh kesuksesan. Kita lanjutkan soal nomor 17. Pantun pada nomor 16 di atas termasuk dalam jenis pantun titik-titik. Jawabannya yaitu C. Nasihat. Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan pantun rumpang di bawah ini. 18. Perhatikan pantun rumpang di bawah ini. Pergi jalan-jalan ke pasar Wijahan, tidak lupa membeli kedondong, masam, titik-titik, titik-titik. Kita cari kalimat kata di belakang ini yang mirip. AN, AM. Jawabannya yang paling tepat yaitu A. Jaga selalu kebersihan lingkungan agar hidup sehat dan tentram. Belakangnya mirip. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perhatikan teks di bawah ini. Dengan hormat, dalam rangka mengenal lingkungan dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SDN Mutiara Bunda akan mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Mei 2021 di kawasan Kampung Sejahtera. Sebagai bahan pertimbangan bersama,
surat ini kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada teks di atas adalah B. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya. Kita lanjutkan soal nomor 20. Perhatikan teks surat di bawah ini. Kupang, 10 Januari 2020. Ibu Dewi yang sangat kami hormati. Bagaimana kabar Ibu beserta keluarga di Kota Malang? Semoga semua sehat selalu. Ibu Dewi yang sangat rindukan. Sejak Ibu pindah ke Kota Malang, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi cerita-cerita lucu yang terselip. Nasihat-nasihat yang indah. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkap lewat doa untuk Bu Guru. Titik-titik dan seterusnya. Surat di atas termasuk jenis surat B. Pribadi, karena tidak ada kop surat. Untuk selanjutnya kita lihat nomor 21. Perhatikan teks laporan di bawah ini. Lokasi: rumah produksi pembuatan tahu Sumedang Pak Saleh. Tujuan titik-titik. Peserta siswa kelas 6 SD Pelita Harapan. Hasil laporan pembuatan tahu dimulai dengan melakukan pencucian kedelai, lalu digiling. Setelah penggilingan kedelai yang sudah halus disaring agar sari-sari kedelai terpisah dari ampasnya. Kemudian didiamkan sementara supaya sari-sari kedelai mengendap, lalu air sisa sari-sari tersebut dibuang. Terakhir dipotong kotak-kotak. Bagian rumpang pada laporan tersebut yang sesuai adalah titik-titik. Jawabannya yaitu A. Mengetahui proses pembuatan tahu. Kita lanjutkan soal nomor 22. Cermati tabel hasil kegiatan pengamatan jenis pekerjaan di bawah ini. Jenis pekerjaan ASN 9 orang, TNI atau Polri 18 orang, pedagang 21 orang, karyawan swasta 21 orang. Simpulan yang tepat berdasarkan data pada tabel di atas adalah C. Jumlah TNI atau Polri 2 kali jumlah ASN. Kita gambar di bawah ini dengan cermat. Di sini ada gambar tanah longsor. Kemudian kita lihat pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Jawabannya yaitu A. Akibat peristiwa di atas, banyak warga kehilangan tempat tinggal. Kita lanjutkan soal nomor 24. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Perputaran bumi atau yang lebih dikenal dengan istilah rotasi bumi merupakan peristiwa saat bumi berputar pada porosnya. Satu kali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Sehingga dapat dikatakan bahwa rotasi bumi memerlukan waktu 1 hari penuh. Akibat rotasi bumi terjadi beberapa peristiwa pada saat bumi berotasi pada porosnya. Ketika bagian bumi menghadap matahari, maka bagian bumi tersebut terang. Sedangkan
atau sedang mengalami siang hari. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari gelap atau mengalami malam hari. Informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut yang benar adalah C. Peristiwa rotasi bumi dan salah satu akibatnya. Kita lanjutkan soal nomor 25. Alexander Graham Bell mulai melakukan percobaan untuk mengirimkan suara sejak berusia 18 tahun. Saat itu Alexander Graham Bell ingin mengembangkan fungsi telegraf yang digunakan oleh perusahaannya. Ia ingin kabel yang digunakannya pada telegraf dapat digunakan untuk mengirim suara untuk berkomunikasi, tidak hanya berupa sinyal. Keinginan itulah yang menjadi cikal bakal pembuatan telepon. Makna kata cikal bakal pada kalimat di atas adalah B. Awal mula. Nomor 26. Urutkan kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat yang padu. 1. Pada helai rambut jagung terdapat tepung sari. Nomor 2. 3 hingga setengah bulan buah jagung dapat dipanen. 3. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. 4. Sekitar 2 bulan akan muncul bunga jagung. Setelah diurutkan, urutan yang sesuai terdapat pada pernyataan A. 4, 3, 1, 2. Kita lanjutkan soal nomor 27. Sejumlah personel TNI bergotong royong menaikkan logistik ke arah KRI Ahmad Yani 351 untuk disalurkan ke korban bencana alam di Sabu Raijua, Dermaga Lantamal 7 Kupang, NTT, Ahad 11 April. Bantuan berupa pakaian, makanan, terpal, selimut, air minum, serta seng dan kasur itu akan disalurkan untuk 346 jiwa warga Sabu Raijua yang masih berada di lokasi pengungsian akibat banjir bandang siklon tropis Seroja pada Minggu 4 April lalu. Diakses Republika Kupang tanggal 12 April 2021. Kata kunci dari paragraf di atas adalah D. Bantuan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 28. Ketika kutub selatan bumi condong ke matahari, belahan bumi bagian selatan bertambah dekat dengan matahari. Hal ini mengakibatkan belahan bumi selatan mengalami musim panas pada saat yang sama. Belahan bumi utara semakin jauh dari matahari. Hal ini mengakibatkan belahan bumi utara mengalami musim dingin. Di antara pergantian musim dingin ke musim panas terjadi musim semi. Jadi belahan bumi selatan dan utara mengalami 4 musim. Sementara itu, daerah khatulistiwa seperti Indonesia mengalami 2 musim. Kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada teks di atas adalah C. Di antara pergantian musim panas ke musim dingin terjadi musim gugur. Kita lanjutkan soal nomor 29. Bacalah penggalan pidato di bawah ini. Pada siang yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.
karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, dan wali siswa yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, nilai ujian sekolah ini akan digunakan sebagai salah satu dasar penulisan ijazah. Oleh karena itu, kami sebagai guru mengharapkan dukungan dari orang tua agar lebih memotivasi dan memperhatikan waktu belajar, serta bermainnya putra-putri Bapak Ibu semua. Isi teks tersebut adalah D. Harapan dan motivasi untuk siswa menghadapi ujian sekolah. Nomor 30. Bacalah dengan cermat penggalan pidato berikut. Kami sebagai guru mereka begitu bahagia melihat kegigihan anak-anak dalam berlatih drum band. Kegigihan mereka telah membuahkan hasil. Sekolah ini menjadi juara pertama drum band tingkat kecamatan. SDN Harapan Bunda yang selama ini dipandang sebelah mata telah menduduki tingkat pertama dalam kejuaraan tersebut. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi pidato tersebut adalah A. Prestasi ini semoga menjadi motivasi agar anak-anak lebih giat berlatih, karena sebentar lagi akan, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 31, maaf. Hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa dahulu sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya, pendidikan adalah hal yang sangat mahal bagi rakyat Indonesia. Masih hangat diingatan kita, tanpa pendidikan kita hidup dalam kegelapan yang tidak mengetahui apa-apa tentang dunia ini. Sekarang, berkat perjuangan semua pahlawan yang gugur di medan perang, kita dapat menikmati kemerdekaan ini dan memperoleh pendidikan. Penggalan pidato tersebut termasuk bagian titik-titik pidato. B. Isi. Kita lanjutkan soal nomor 32. Cermati puisi di bawah ini. Lari pagi, karya Verena. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi. Untuk melanjutkan aktivitas pagi, ku kayu langkah kakiku untuk lari pagi, demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Karakter puisi di atas adalah titik-titik. Jawabannya yaitu D. Satu bait terdiri dari 8 lari. Untuk soal nomor 33, bacalah prosa berikut. Hai, perkenalkan, namaku Bumi, tempat di mana kamu tinggal. Bolehkah aku mencurahkan isi hatiku kepadamu? Sekarang ini aku sangat panas. Matahari terasa membakar tubuhku. Bagian esku kini mulai mencair. Aku khawatir bila air dalam tubuhku bertambah, kamu akan tenggelam. Hutan-hutanku kini mulai gundul. Aku tidak marah kepadamu. Jika kamu mau memanfaatkan apa yang ada dalam diriku, rawatlah aku. Jika kau menebang hutanku, tanamlah kembali. Rawatlah aku agar aku tidak melukaimu. Teks di atas termasuk prosa karena titik-titik. Jawabannya yaitu D, berbentuk karangan bebas.
Untuk soal nomor 34, bacalah cerita berikut ini. Dahulu Pak Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Mulailah ia memproduksi sandal yang modelnya disesuaikan dengan model seperti yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, terutama untuk laki-laki, justru kurang dinikmati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Kemungkinan yang terjadi jika Pak Samad menjaga kualitas dan jahitan sandal produksinya adalah A. Sandal produksi Pak Samad akan lebih banyak peminatnya. Kita lanjutkan soal nomor 35. Perhatikan formulir di bawah ini. Di sini ada dua formulir, yaitu formulir pendaftaran mahasiswa baru STPP Malang dan Gerakan Pramuka, formulir pendaftaran peserta ekstrakurikuler Pramuka. Setelah diamati, kemudian kita lihat pernyataan A, B, C, D yang sesuai dengan gambar di atas, yaitu C. Formulir A untuk pendaftaran mahasiswa baru, sedangkan formulir B untuk anggota pramuka. Kita lanjutkan soal nomor 36. Perhatikan data dan formulir daftar riwayat hidup di bawah ini. Data 1. Jalan Swadaya 11 Kota Malang, 2 Isram, 3 Arumi, 4 S1 Ekonomi, 5 Malang, 26 Februari 1984. Daftar riwayat hidup, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, alamat. Urutan pengisian daftar riwayat hidup berdasarkan data di atas adalah titik-titik. Jawabannya yaitu D. 3, 5, 4, 2, 1. Nomor 37. Bacalah cerita berikut ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Galih baru saja mencuci tangan dan kaki untuk bersiap tidur malam. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara aneh dan keras. Suara itu membuat Galih penasaran dan ingin mengintip dari balik jendela kamar. Saat itu ia membuka korden jendela. Matanya menyipit. Ya, selain suara aneh, Galih juga melihat cahaya yang sangat terang menyilaukan mata. Hal itu membuat ia tidak bisa melihat dengan jelas. Segera ia menutup gordennya dan berlari keluar rumah. Rasa takut yang dirasakan Galih terkalahkan dengan rasa penasarannya. Galih pun mengendap-endap keluar rumah agar tidak terdengar ayah dan ibunya. Saat keluar rumah, suara itu semakin keras dan cahayanya semakin mendekat. Galih membungkukkan badan serta menutup mata dan telinganya. Namun semakin lama, suara dan cahaya itu mulai meredup. Galih dikagetkan oleh benda asing yang berukuran besar. Galih tertegun melihat makhluk asing berwajah aneh. Namun makhluk itu tampak ramah dan menyapa Galih. Unsur intrinsik yang sesuai teks di atas adalah titik-titik.
Jawabannya yaitu B. Latar, tokoh, alur, amanat. Kita lanjutkan soal nomor 38. Berdasarkan teks cerita soal nomor 37, latar suasana cerita tersebut adalah C. Menegangkan. Kita lanjutkan soal nomor 39. Naskah cerita berikut ini untuk menjawab soal nomor 39 dan 40. Asal mula burung mopo, Nondo, seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama kakeknya. Kaki Nondo pincang sehingga ia hanya bisa membantu membereskan pekerjaan rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sang kakek mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar. Nondo ingin sekali melihat keindahan dan keunikan hewan-hewan di hutan yang sering diceritakan kakeknya saat makan malam. Ia sering menirukan gerak dan suara burung-burung tersebut sesuai dengan cerita kakek. Kakek, aku ingin melihat burung-burung yang kakek ceritakan, pinta Nondo kepada kakeknya. Baiklah, kamu boleh ikut. Kakek mengizinkan Nondo ikut ke hutan. Berangkatlah mereka ke hutan. Nondo yang jalannya pincang sering tertinggal oleh kakeknya karena keasikan bercanda dengan binatang hutan yang baru kali ini ditemui secara langsung. Hari sudah sore. Sadarlah Nondo bahwa kakek sudah tidak ada. Nondo berteriak mencari kakeknya. Ia justru semakin masuk ke hutan dan tersesat. Kakek, di mana kakek? Teriak Nondo ketakutan. Malam sudah datang. Nondo sering mendengar suara burung-burung malam yang menakutkan. Sementara itu kakek menyadari bahwa Nondo hilang. Segera ia mencari. Disadur dari dongeng cerita rakyat. Berdasarkan cerita di atas, watak tokoh utama pada cerita tersebut adalah A. Rasa ingin tahu yang besar. Kita lanjutkan soal nomor 40. Berdasarkan teks cerita pada soal nomor 39, kalimat yang menunjukkan watak dari tokoh utama adalah titik-titik. Jawabannya yaitu C. Nondo ingin sekali melihat keindahan dan keunikan hewan-hewan di hutan yang sering diceritakan kakek. Demikian pembahasan bahasa Indonesia soal ujian sekolah tahun 2021. Semoga bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Soal selanjutnya yaitu soal ujian sekolah ilmu pengetahuan alam IPA tahun pembelajaran 2020-2021. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Fungsi paruh burung seperti gambar di atas adalah D. Menghisap nektar. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Persamaan yang tampak dari kedua daur hidup hewan di atas adalah titik-titik. Di sini ada nyamuk dan kupu-kupu. Jawabannya yaitu B. Mengalami fase larva dan pupa. Untuk soal nomor 3, perhatikan
gambar tabel berikut. Di sini ada kegiatan dan jenis gaya. 1. Menggosok telapak tangan ketika dingin. Jenis gaya, gaya pegas. Kegiatan menarik ketapel. Jenis gaya, gaya listrik. Menempelkan hiasan pada pintu kulkas menggunakan kipas angin pada saat panas. Sedangkan jenis gaya ada pegas, listrik, gesek, dan magnet. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan jenis gaya ditunjukkan oleh C. 1C, 2A, 3D, 4B. Kita lanjutkan soal nomor 4. Adik membuat boneka dari plastisin. Kegiatan yang dilakukan adik membuktikan bahwa gaya dapat A. Mengubah bentuk benda. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar solar cell. Kelemahan dari sumber energi alternatif seperti gambar di atas adalah, jawabannya yaitu B. Biaya pemasangan mahal. Selanjutnya nomor 6. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda-benda yang sifatnya keras seperti batu, kayu, dan lainnya. Berikut ini yang menunjukkan pemanfaatan bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu B. Melakukan deteksi awal keretakan sebuah logam. Selanjutnya nomor 7. Jendela rumah dilengkapi dengan kaca supaya cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Sifat cahaya manakah yang dapat dimanfaatkan untuk penggunaan kaca pada jendela rumah? Jawabannya yaitu A. Cahaya menembus benda bening. Untuk soal nomor 8, perhatikan gambar alat gerak manusia berikut. Setelah kita perhatikan, bagian tulang yang ditunjukkan angka nomor 5. Nomor 5. Tulang panggul berfungsi untuk C. Melindungi organ reproduksi. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Nama organ: hidung, trakea, paru-paru, alveolus. Fungsi: menampung udara kayak O2, tempat pertukaran O2 dan CO2, menyaring kotoran dari udara yang masuk, mengalirkan udara dari batang tenggorokan ke paru-paru. Nama organ pernapasan pada manusia dan fungsinya yang tepat adalah B. 1C, 2D, 3A, 4B. Nomor 10. Perhatikan organ pencernaan berikut. Setelah kita perhatikan, kemudian kita lihat pernyataan yang paling sesuai, yaitu D. Membatasi konsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam. Selanjutnya untuk nomor 11. Seseorang mengalami gejala nyeri dada, sesak nafas, dada berdebar-debar, dan mual.
Hasil diagnosis dokter menunjukkan bahwa terjadi penumpukan kolesterol, sehingga peredaran darah tidak lancar. Gejala tersebut menunjukkan adanya gangguan pada organ A. Pembuluh darah arteri. Selanjutnya nomor 12. Di sini ada rantai makanan. Berdasarkan jaring-jaring makanan di atas, apa yang akan terjadi jika populasi belalang berkurang? Jawabannya yaitu B. Populasi burung dan musang menurun. Untuk soal nomor 13. Pada malam hari, suhu di luar rumah dingin. Akibat udara di luar rumah mengalami perubahan wujud. Manakah perubahan wujud udara di luar rumah yang tepat? Jawabannya yaitu B. Udara mengembun menjadi titik-titik air di dedaunan. Kita lanjutkan soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar-gambar perubahan zat. Setelah kita amati, kemudian kita lanjutkan. Kegiatan berikut yang memanfaatkan peristiwa perubahan wujud benda. Nomor 1 adalah D. Coklat batangan dipanaskan. Perhatikan gambar percobaan berikut. Benda 1, 2, 3 terdapat dari bahan yang berbeda. Ketiga benda dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 90 derajat Celcius. Setelah 20 menit diamati, diperoleh hasil seperti tabel berikut. Benda 1 masih utuh, 2 meleleh sebagian, 3 meleleh seluruhnya. Kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil percobaan yang ditunjukkan pada tabel ini adalah C. Benda 1 merupakan isolator, benda 2 dan 3 merupakan konduktor. Untuk soal nomor 16. Di sini ada siklus air. Setelah diamati, peristiwa yang ditunjukkan oleh huruf B dan D secara berurutan adalah B. Kondensasi dan evaporasi. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 17. Perhatikan tabel berikut. Bahan penyusun benda: P. Karet, Q. Kayu, R. Logam, S. Plastik. Sifat bahan: 1. Keras, mudah dibentuk, isolator panas. 2. Transparan, tidak tembus air, isolator panas. 3. Elastis, mudah dibentuk, meredam suara. 4. Dapat ditempa, mudah berkarat, konduktor panas. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya adalah A. P3, Q1, R4, S2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar bunga sempurna. Diamati bagian-bagiannya. Fungsi dari bagian organ yang ditunjukkan dengan angka 1. Angka 1 adalah kepala putik. Kemudian fungsi bagian organnya yaitu untuk tempat menempelnya serbuk sari saat terjadi pembuahan. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar proses mencangkok. Urutan langkah yang benar dari cara perkembangbiakan vegetatif buatan seperti gambar titik-titik. Jawabannya yaitu B. 3, 1, 2, 4.
Kita lanjutkan soal nomor 20. Perhatikan daftar nama-nama hewan berikut: paus, katak, lumba-lumba, merpati, kucing, mujair. Hewan yang berkembang biak secara ovipar ditunjukkan oleh nomor C, 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6 itu yaitu katak, merpati, dan mujair. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Ciri fisik masa pubertas yang tampak pada anak seperti gambar di atas adalah B, dada menjadi bidang. Untuk soal nomor 22, Intan duduk di kelas 6 SD Permai, Kota Malang. Intan berusia 12 tahun dan sudah mengalami menstruasi. Apa yang seharusnya dilakukan Intan untuk menghadapi masa tersebut? Jawabannya yaitu A, meminta bimbingan pada ibunya. Kita lanjutkan soal nomor 23. Kebiasaan Beryl seperti buang air kecil, langsung mengenakan celana dalamnya, tidak pernah mengeringkan organ kelaminnya. Terlebih dahulu, apa yang terjadi jika kebiasaan tersebut dilakukan terus-menerus? Jawabannya yaitu D. Pada organ kelamin tumbuh bakteri dan jamur. Untuk soal nomor 24, perhatikan tabel berikut. Nama hewan: cicak, bunglon, bebek, biri-biri. Cara adaptasi: mimikri, kaki berselaput, bulu yang tebal, autotomi. Nama hewan dan cara adaptasinya yang tepat ditunjukkan pasangan A1 S, 2P, 3Q, 4R. Kita lanjutkan soal nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Unta mempunyai bulu mata yang panjang. 2. Cicak dapat memutuskan ekornya. 3. Ular mempunyai bisa beracun. 4. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya. 5. Burung hantu mempunyai penglihatan yang tajam. 6. Ikan paus muncul ke permukaan air laut setiap 30 menit. Hewan yang menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B, 2, 4, dan 6. 2 itu cicak yang dapat memutuskan ekornya, bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya, dan ikan paus yang muncul ke permukaan air laut setiap 30 menit. Kita lanjutkan soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mencegah peristiwa seperti gambar di atas adalah C. Membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara untuk mengatasi bencana banjir. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan dengan anak panah pada gambar di atas adalah C. Medan magnet. Kita lanjutkan soal nomor 28.
Salah satu langkah pembuatan magnet seperti gambar di bawah ini adalah B. Melilitkan kawat pada paku. Dan ini termasuk magnet sementara. Untuk soal nomor 29, semakin berkembangnya iptek, manusia banyak menggunakan energi listrik untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini berakibat pada meningkatnya penggunaan sumber daya alam yang digunakan untuk pembangkit listrik. Kategori kegiatan berikut yang menunjukkan upaya menghemat penggunaan energi listrik adalah C. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Untuk soal nomor 30, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas yang termasuk planet dalam ditunjukkan oleh nomor A1. Ini termasuk planet dalam. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 31. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri benda langit. 1. Tersusun atas partikel debu dan es yang telah membeku. 2. Memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau elip. 3. Sangat mudah terbakar, terlebih bagian ekornya. Benda langit yang memiliki ciri-ciri seperti di atas adalah C. Komet. Kita lanjutkan soal nomor 32. Di dalam sistem tata surya terdapat 8 planet yang bergerak mengelilingi matahari. Salah satunya adalah planet Bumi. Planet Bumi mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda dengan planet yang lain. Di bawah ini yang merupakan karakteristik planet Bumi adalah B. Berwarna biru, memiliki atmosfer, dan memiliki 1 planet. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 23. Perhatikan tabel di bawah ini. Rotasi bumi, terjadi peristiwa siang dan malam, terjadi perubahan musim, terjadi pembagian zona waktu di dunia, perbedaan lamanya siang dan malam. Kemudian untuk revolusi bumi, terjadinya gerhana matahari dan bulan, pembagian zona waktu di dunia, perbedaan lamanya siang dan malam di berbagai wilayah permukaan bumi, terjadinya gerak semu matahari. Untuk nomor 33 jawabannya adalah A, 1 dan 3. 1 ini dan 3 ini. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 34. Perhatikan peristiwa di bawah ini. Peristiwa A dan B merupakan efek dari peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bulan. Pernyataan berikut yang tepat terkait kedua peristiwa tersebut adalah: peristiwa A, terjadinya air pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika laut pasang surut, maka permukaan laut akan menurun. Peristiwa B,
Penampakan bulan selalu berubah. Ada 4 fase perubahan, yaitu fase bulan mati, bulan sabit, separuh, dan 3/4 purnama. Untuk yang nomor 33 ini jawabannya yaitu B. Peristiwa A. Rotasi dan revolusi bulan menyebabkan naik turunnya permukaan air laut. Peristiwa B, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 35. Dampak dari peristiwa pada gambar di bawah ini adalah, jawabannya yaitu B. Pasang surut air laut. Pada gambar di bawah ini adalah, di sini ada gerhana bulan karena bulan tidak tampak, tidak tertutup oleh cahaya matahari. Nomor 35 ini jawabannya yaitu A. Kenaikan permukaan air laut. Demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat memberikan kejelasan tentang soal materi ujian sekolah SD. Semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.